Saya itu belajar dangdut itu jam terbangnya di sini. Jadi kenapa jam terbangnya banyak di sini? Karena dari jam 9 itu tamu bukanya sih sebenarnya udah dari sore mungkin ya Pi. Tapi kalau dangdutan itu jam 9 sampai jam 2 biasanya. Nah itu kalau aku nggak ada kerjaan di tempat yang lain itu ya ngetemnya di situ. Jadi aku diusir-usir. Pokoknya kon gak capek tak kon nyanyi nenggone rasa sayang tok nenggon aku. Kamu keluar dulu deh. Kamu ke Jakarta sana ngadu nasib ke Jakarta. gitu. Ekspansi. Saya yang dorong itu. Ngadu nasib sana ke Jakarta. Menjaga hubungan baik itu harus tetap karena kan kita tidak boleh lupa dengan balas budi dengan orang-orang yang sudah berjasa sama hidup kita. Kemunculan sosok Heri Kunchoro di tengah-tengah panasnya kisruh donasi antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti memang berhasil memancing perdebatan panjang. Ada yang pro, ada pula yang kontra. Mirisnya, kini justru muncul spekulasi miring yang menuding Heri sengaja muncul di hadapan awak media guna mencari popularitas belaka. Alih-alih terbukti kebenarannya, tudingan itu justru hilang ditelan bumi usai terkuaknya fakta baru bahwa Heri Kunchoro bukanlah sosok yang jauh dari hingar-bingar panggung hiburan Indonesia. Ia tak tanggung-tanggung, ia bahkan disebut-sebut sebagai salah satu orang paling berjasa dalam memberikan lapangan kerja dan kesempatan bagi sederet musisi muda asal Jawa Timur. Pedangdut Inul Daratista salah satunya. Dan secara eksklusif kepada tim Cumi-Cumi, Inul Daratista pun membongkar habis jasa-jasa Heri Kunchoro bagi generasi musisi Jawa Timur. Beliaunya ini sebenarnya orang yang paling disegani semua artis karena artis dan band karena salah satunya adalah beliau itu membuka lapangan pekerjaan. Penyanyi band itu kita memang bayarannya sedikit ya kalau nyanyi di klub kayak gini. Tapi kalau tamunya lagi banyak itu sawerannya banyak. Gitu. Jadi ya membuka lapangan pekerjaan bagi kita lah, khususnya anak band. Jadi anak band itu sebenarnya honornya juga sama sama kita. Nggak gede, tapi lah kalau naik rasa sayangnya itu jumlahnya sampai puluhan. Bandnya itu kan juga yang direkrut banyak semua. Jawa Timur itu dari band ecek-ecek sampai band yang sekelas Monata gitu, itu semuanya kadang-kadang kalau ada bintang tamu gitu kan dipakai untuk ngiringin gitu. Jadi kalau rasa sayang jumlahnya puluhan gitu ya, otomatis anak band itu kan yang dimanfaatin kan banyak, bukan dimanfaatin, yang dipekerjakan gitu. Kalau artis-artis Jawa Timur semuanya kalau sama Papi Heri ini sungkem gitu, karena kan ya memang rata-rata mereka itu bukan yang anak-anak sekarang ya, anak-anak yang sekarang itu ngonten YouTube, oleh duit ngetop, ya kan mungkin apaan sih lu klub, apaan sih diskotik, apaan sih gitu, kafe gitu, masih ada apa rodo, apaan sih lu gitu loh. Tapi kalau orang-orang yang ikut zaman aku dulu gitu, ya aku rasa mungkin sungkem sama beliau karena kan tempaannya juga memang di sini dulu. Sungguh tak disangka-sangka, dalam diamnya, Heri Kunchoro ternyata memiliki jasa besar bagi kemajuan dunia tarik suara tanah air. Terlebih lagi, ia pun merupakan sosok pertama yang memberikan kesempatan bagi pedangdut legendaris Inul Daratista untuk terjun ke dunia musik. Lantas, seperti apakah penjelasan Inul soal peran besar Heri Kunchoro dalam karirnya di dunia musik dangdut? Saya itu belajar dangdut itu jam terbangnya di sini. Jadi kenapa jam terbangnya banyak di sini? Karena dari jam 9 itu tamu bukanya sih sebenarnya udah dari sore mungkin ya Pi. Tapi kalau dangdutan itu jam 9 sampai jam 2 biasanya. Nah itu kalau aku nggak ada kerjaan di tempat yang lain itu ya ngetemnya di situ. Jadi nyanyi lagu itu dari lagu zaman lawa, zaman kan masih namanya aku masih kecil ya.
Tapi repertoin lagu, stok lagu aku tuh banyak. Karena ya kayak gini, layanin tamu itu nyanyi terus kan. Dan artisnya juga nggak banyak, paling ya 3 ya Pi ya. 3, 5 itu bergilir. Belajar dangdut itu kan nggak gampang, tapi jam terbang itu penting gitu buat penyanyi dangdut. Makanya aku tuh kalau ada lagu-lagu baru tuh selalu ngikutin. Ya karena tiap hari belajar lah, tamu-tamunya itu, kok iso lagu ini enggak gitu. Oh iya, belajar langsung, ntar sejam 2 jam dinyanyiin gitu. Jadi setiap hari itu belajar, jadi pengalaman lagunya tuh banyak banget. Jadi kita tuh belajar lagu tuh banyak banget. Yang pertama keuntungannya di situ. Jadi bisa kemana aja akhirnya gitu. Jadi pengalamannya itu bisa dekat dengan orang tukang beca, dengan orang dengan tamu-tamu yang berbagai macam karakter, perilaku, dan juga ya tahu sendiri kalau tamu-tamunya klub itu seperti apa. Jadi bagi aku tuh hal yang lumrah, hal yang biasa karena memang lingkunganku di situ dulu. Gitu. Dan salah satunya ya rasa sayang ini, dari rasa sayang 1, 2, 3 sampai puluhan. Ya emang di sini tempatnya. Kalau di tempat-tempat yang lain biasanya sih aku nyanyi di hotel kayak lounge kayak gitu ya Pi ya. Jadi lagu popnya banyak gitu kalau di hotel. Karena kan tamu-tamunya beda sama di klub kayak gitu. Jadi ya keuntungannya di situ dan honornya dari aku dibayar Mbak Pira aja Pi. Coba ngomong. Dibayar Pira. Murah dulu bayarannya. Gitu. Murah sekali. Jadi aku Tak berhenti sampai di situ saja, ternyata peran besar Hery Kunchoro dalam karir pedangdut Inul Daratista. Pasalnya, sosok Hery Kunchoro pula yang memberikan dorongan semangat pertama kali bagi Inul Daratista untuk memberanikan diri pergi mengadu nasib di Jakarta. Lantaran ia merasa bahwa Inul memiliki kemampuan luar biasa. Ia entah firasat atau hanya ramalan belaka, namun ucapan Hery Kunchoro kini terbukti menjadi kenyataan. Jadi aku diusir-usir. Pokoknya kon gak capek tak kon nyanyi nenggone rasa sayang tok nenggon aku. Kamu keluar dulu deh. Kamu ke Jakarta sana ngadu Ekspansi nasib ke Jakarta. gitu. Ekspansi. Saya yang dorong itu. Ngadu nasib sana ke Jakarta. Itu loh Ratna Anjani tuh tak bayar mahal kan. Bayar pira sih Pi? Lupa itu udah tahun berapa itu. Bermahal kan, akhirnya kayak diledekin gitu. Tapi ya namanya kita nggak tahu nasib orang ya. Tahu-tahu aku booming di Jakarta gitu dan ya happy gitu. Tapi Sekarang diva ini. dan menjadi artis kesayangan rasa sayang juga. Lika-liku kisah perjalanan hidup memang tidak ada yang tahu. Karir musik Inul Daratista tidak hanya melejit seketika, tetapi juga bertahan lama hingga sampai saat ini. Bahkan tak sedikit yang menganggapnya sebagai salah satu legenda musik dangdut Indonesia. Meski begitu, Inul tak pernah sekalipun lupa akan jasa Hery Kunchoro. Sampai-sampai setiap kali ia menginjakan kaki di Surabaya, Inul selalu menyempatkan waktu untuk kembali bernyanyi di klub milik Hery Kunchoro. The one and only. Jujur. The one and only. The one and only, satu-satunya. Jadi pemilik klub terbaik yang pernah aku punya. Terus yang pernah memberikan aku pengalaman yang cukup besar. Newport juga. Jadi sedih aku. Ingat zaman dulu. Pak support kamu harus ke Jakarta gitu. Iya. Akhirnya ya berhasil juga di Jakarta. Tapi walaupun dia sukses sekarang sebagai artis ya kelas papan atas lah, artis diva, dia tetap ingat di sini. Kalau dia Surabaya kadang-kadang aku pengen nyanyi, kangen sama penggemar-penggemarmu. Ya langsung dia datang gitu. Iya, jadi ya sedih. Kadang bukan saya yang minta, dia yang minta sendiri gitu. Karena dia kangen sama penggemarnya gitu. Suka gitu pas lagi, Pi, aku nyanyi nenggone Sheraton, aku kok Marriott gitu. Kapan? Minggu ngarep. Ya wes dong. Kalau jadi mampir gitu, ya udah. Gitu aja. Jadi kalau dia Nggak pakai Surabaya- kontrak, ojo salah. Nggak pakai kontrak. Nggak pakai tanya honornya berapa dia. Nggak pernah tanya. Mau dikasih uang saku berapa aja juga aku nggak minta
Harus sesuai kontrak kayak semua. Enggak, dibayar 10 juta oke, 5.000 ya oke. Padahal Sakarepe. sekarang kan honornya tinggi dia. Suka. Tapi kalau di sini dia nggak pernah minta honor itu kan. Aku nggak pernah sambat, nggak pernah ngeluh juga. Aduh mau diapain, mau dikemanain gitu enggak. Iya bang. Candanya gitu. Heeh. Apa pi? Ngono. Kadang-kadang aku telepon nggak mau angkat. Besok kamu nyanyi di Makassar ya, bantuin aku kapan? 2 minggu lagi. Saya emangnya aku artis siapaan gitu. Tapi ya tetap berangkat aja. Ada jadwal yang geser gitu. Ya kalau acara artis kan bisa ditukar. Kayak misalnya acara di MB, acara masak kan reschedule bisa. Menjaga hubungan baik itu harus tetap karena kan kita tidak boleh lupa dengan balas budi kan, dengan orang-orang yang sudah berjasa sama hidup kita. Ya, saya sih 25 doakan, tahun. saya doain papi sehat, Amin. panjang umur, Amin. tetap memberikan peluang dan pekerjaan buat siapapun. Klubnya juga tetap Eksis. berjaya, tetap eksis gitu. Aku melihat teman-teman kompetitornya semuanya udah pada KO, beliau tetap berjaya berkibar. Kisah keduanya pun tak melulu soal sukacita. Ya, Inul Daratista dan Hery Kunchoro pun sempat pula merasakan memori tidak enak ketika Inul dirundung kontroversi tariannya beberapa tahun lepas. Inul menjelaskan bahwa sosok Hery Kunchoro lah yang pertama kali ia cari ketika tak mampu lagi membendung air mata dari derasnya tekanan kontroversi kala itu. Pernah dia dulu nyanyi di mana, di Gresik ya. Akhirnya dibatalkan, nggak boleh nyanyi. Datang ke tempat saya nangis-nangis dia. Ya udah ngetop itu Pi. Udah Ngetop itu udah iya. fenomenal loh. Heeh. Nyanyi di daerah Gresik, Nah. diturunin sama bupatinya nggak boleh. Terus aku ngambeknya kemana? Balik nanggone klub kafe rasa sayang. Pokoknya kayak anak kecil. Lagi kontroversi. Iya lagi kontroversi, diundang nyanyi di Gresik, gitu. Udah di atas panggung, Turunin, sama nggak boleh. Pak Bupatinya nggak boleh, gitu. Suruh pulang, gitu. Kan penontonnya udah rame, gitu kan. Terus aku nangis, gitu. Nangisnya gini, ngambek. Terus ya udah ngadunya ke sini. Datang ke tempat saya, nangis-nangis. Ngapain kamu nangis kayak anak kecil? Aku diusir kan. Ya seru lah. Nah ya itu ya, nyanyi di sini tamunya itu orang orang kaya Kalimantan apa itu? Batubara ya. Batubara ya. Mau kalung lu gede-gede gini. Aku disawer kalung yang segini-gini nih, emas loh. Pernah kayak gitu. Jadi tamunya itu bukan tamu-tamu yang di sini tuh juga kebanyakan bukan saja dari sini, ada yang dari luar pulau. Ada yang kadang-kadang bule juga ada. Tapi ya gitu. Tapi kalau bude nggak pernah nyawer. Nggak tahu. Pak yang disawer ya orang tajir-tajir aja di sini. Di lain sisi, nama Hery Kunchoro kini justru menarik perhatian karena terseret kasus donasi Agus dan Novi. Miris memang apa yang terjadi, segala tudingan dan gunjingan seketika menderu nama baik yang ia jaga selama ini. Ia salah satunya adalah tudingan pansos yang kini menyeruak luas di jagat maya. Lantas seperti apa advokat Togar Situmorang menanggapi tudingan itu sebagai kuasa hukum Hery Kunchoro? Dan saya sendiri juga pasti akan mengambil langkah itu, baik somasi kepada Novi Pratiwi, ya kan, ataupun kepada YouTuber lain yang masih mengangkat temanya HK. Kita kan mau ini semua cooling down, di take down, supaya tidak lagi berproses terkait masalah wawancara HK Novi. HK Novi ini kan nggak bagus, nggak sehat, ya kan. Sementara juga titik pangkal itu adalah terkait donatur. Ya, jangan masyarakat jadi salah seolah-olah HK atau kami dari kantor hukum itu pansos. Ngapain kita pansos? Saya ini bekerja berdasarkan undang-undang advokat. Ya kan? Siapa yang nyewa kita, ya wajib kita bela hak-haknya. Untuk apa kita pansos? Gitu loh. Karena kita ini itu
bekerja berdasarkan surat kuasa dan dilindungi sama undang-undang, yaitu undang-undang advokat. Jadi nggak butuh kita pansos. Apalagi sampai dihina orang tua, nggak tahu diri gitu-gitu kan nggak bagus. Karena ingat, saya ini bukan pengangguran, saya ini adalah seorang advokat. Bisa dibilang kecewa ya, karena kebaikan Bapak yang dulu itu kok nggak diinget gitu kan. Terus tiba-tiba nge-share chatnya Bapak, itu kan juga dampaknya ke Bapak juga, dari keluarga, terus ya banyak lah dampaknya dari chat itu gitu. Jadi pribadi juga saya sih sangat kecewa sama Teh Novi gitu, yang dulunya Bapak itu sebaik itu, terus tiba-tiba mengecewakan ya, maksudnya nge-share chat itu jadi udah sayang gitu. Kenapa kok dilakukan? Kalau menurut saya sih, ya saya sih nggak nyangka lah kalau sampai dia mau ngomong seperti itu. Mungkin dia tuh merasa gengsi atau merasa membela diri atau seolah-olah tidak dekat sama saya, sepertinya tidak begitu kenal gitulah. Jadi sampai dia membuat satu argumentasi seperti itu. Ya saya sih ya biar aja lah. Terserahlah kamu ngomong apa gitu. Tapi yang penting kan yang tahu kan saya gitu kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.